Selamat pagi Ketri, hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama dengan Ibu Mega. Kita akan belajar tentang alat komunikasi tradisional. Apa sih alat komunikasi tradisional itu? Yuk kita sama-sama cari tahu pengertiannya. Nah, pengertian alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang tidak membutuhkan tenaga listrik atau jaringan sinyal. Jadi, dia sangat sederhana sekali karena tidak membutuhkan tenaga listrik, apalagi jaringan sinyal. Lalu, seperti apa contohnya? Ada yang sudah pernah belajar sebelumnya? Oke, kita akan sama-sama cari tahu seperti apa contoh alat komunikasi tradisional. Ya, seperti ini. Dia adalah lonceng. Lonceng dalam bahasa Inggris disebut juga dengan bell. Lonceng dalam bahasa Inggris disebut bell. Nah, seperti ini contoh gambar lonceng. Pasti kalian sudah pernah melihat lonceng, bukan? Nah, apa itu lonceng? Lonceng adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Ingat lagi, tadi pengertian alat komunikasi tradisional, dia tidak membutuhkan tenaga listrik ataupun jaringan sinyal, tetapi dia bisa menciptakan bunyi. Bentuknya biasanya adalah sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Nah, ingat kan tadi tidak menggunakan tenaga listrik dan jaringan sinyal, tetapi lonceng dibunyikan dengan cara dipukul. Nah, akibat pukulan tersebut, dia akan menghasilkan bunyi. Lonceng besar terbuat dari logam, namun juga ada lonceng kecil yang terbuat dari porselen ataupun keramik. Nah, itu adalah pengertian lonceng. Sampai di sini semuanya mengerti ya apa itu lonceng. Sekarang kita akan lihat fungsi lonceng itu sebenarnya untuk apa. Ternyata lonceng itu digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang banyak. Jadi, ketika nanti loncengnya dipukul, dia akan mengeluarkan bunyi, dan dari bunyi tersebut orang-orang bisa tahu, oh ternyata ada pesan atau ada informasi yang akan disampaikan. Jadi orang-orang akan berkumpul di suatu tempat. Nah, lonceng biasanya juga digunakan di sekolah maupun gereja supaya orang-orang tahu kapan waktunya masuk. Seperti itu. Jadi, ketika digunakan di sekolah sebagai tanda, oh hari ini sudah mulai masuk belajar, oh sekarang sudah siap untuk beristirahat, seperti itu. Kalau di gereja digunakan untuk menanda, supaya orang-orang tahu, oh sekarang sudah mau dimulai nih ibadahnya, jadi loncengnya sudah dibunyikan, jadi orang-orang akan berkumpul ke gereja. Kemudian, macam-macam lonceng. Nih, ada lonceng yang dipegang, ada juga lonceng yang digantung. Nah, kalau biasanya yang dipakai di sekolah-sekolah itu loncengnya yang digantung, ada juga yang dipegang. Jadi ketika gurunya sudah membunyikan lonceng, anak-anak akan masuk ke dalam kelas untuk siap belajar. Kemudian ada yang digantung di gereja, biasanya dia ditaruh di tiang yang tinggi. Jadi nanti waktu sudah dibunyikan, orang-orang tahu kalau itu tandanya mau mulai beribadah. Oke, cara membunyikan lonceng. Yuk kita sama-sama cari tahu bagaimana sih cara membunyikan lonceng waktu di sekolah. Oke, kita cari tahu ya. Oke, jadi sudah tahu ya caranya membunyikan lonceng seperti apa?
Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, Ketri. Semoga kalian bisa mengerti apa itu lonceng, bagaimana bentuknya, apa manfaatnya, dan bagaimana cara membunyikan lonceng. Oke, goodbye, Ketri.